Saya sekarang bertemu dengan penulis buku Lost and Found in Eropa, Mas Roni. Ceritakan, buku ini tentang apa? Kapan ditulis? Ditulisnya sudah, kalau kita urut mundur itu sejak tahun 2000-an. 2000-an, ya. Saya tulis di Facebook. Kemudian pada saat Corona, dengan bantuan dari Kang Usep yang memperkenalkan sama pengeditnya, buku kisah perjalanan, pengalaman, sesuatu yang saya bandingkan dengan pemikiran saya waktu di Indonesia dan apa yang saya alami selama perjalanan, itu yang dituangkan dalam buku. Ini ada berapa negara ya? Kayaknya ada 7-an, 10-an ada ya? Lebih. Prancis, mana aja tuh? Dari Swiss, kemudian Belgia, Spanyol, Prancis, Portugal, Belanda belum masuk, Hungaria, Austria. Oke. Jadi masih mencakup Eropa Utara sama Italia Selatan. Ini ditulis berapa lama? Sebetulnya bertahap ya? Ya, penulisannya itu hanya dalam bentuk esai atau karangan-karangan yang saya tampilkan di Facebook. Kemudian ini langsung dirangkumkan dalam dan menjadi satu buku. Ya. Kira-kira nanti ke depan masih nulis lagi? Ya, ini yang mau ditulis yang masih dalam tahap penulisan, jadi lingkungan seperti ke arah Eropa Timurnya atau dalam tema-tema tertentu, misalnya tema yang hampir sama dengan yang di kita tentang makanan, tentang kepulauan, tentang orang, tentang kehidupan sehari-hari. Ini saya lihat, saya baca itu biasanya kamu di sana nyetir mobil sendiri ya? Nyewa ya? Nyewa. Karena itu paling murah untuk berinteraksi, kita tidak tergantung dengan jadwal transportasi umum. Kemudian kita bisa belusukan sampai ke puncak-puncak gunung, sampai tembus-tembus ke jalanan yang masih boleh dilalui. Itu yang akan bisa didapat kalau kita naik transportasi umum. Itu cara menulisnya gimana? Saat berada di lokasi atau setelah pulang, atau membuat catatan-catatan kecil di dalam perjalanan? Jadi sebelum kita menuju suatu tempat, saya sudah mengumpulkan materi dulu. Apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya bandingkan, apa yang mau saya alami. Jadi setelah sewaktu berada di tempat tersebut, apa yang sudah saya baca dan saya alami sama enggak? Lalu saya bandingkan dengan apa yang saya alami di Indonesia. Apa bedanya nyetir sendiri, nyewa mobil dengan public transport? Bedanya kita tidak tergantung jadwal, kita bisa pergi kapan saja, berapa lama, bahkan mulai dari subuh sampai tengah malam. Masalahnya kalau di beberapa tempat, apalagi itu di kepulauan, transportasi hanya berlaku sampai jam 6 sore. Nah setelah itu, padahal untuk menikmati matahari tenggelam misalnya di daerah sebelah utara, itu tidak ada transportasi lagi. Tapi dengan nyewa mobil bisa langsung sampai kapan. Dari sekian negara yang dikunjungi, itu yang paling terkesan yang di tempat mana? Tergantung temanya. Jadi kalau misalnya tema sejarah, tema pengalaman sejarah, itu saya lebih ke arah negara Hungaria. Hungaria. Karena mereka punya sejak masa kerajaan Romawi sampai ke penjajahan dari kerajaan Osmani, mereka selalu menjadi negara yang terjajah, terkolonialisasi. Tapi yang anehnya, setelah habis masa perang dunia kedua, mereka bisa bangkit mensejajarkan diri dan tidak terpengaruh atas budaya bapak-bapak koloni. Kesulitan apa yang dialami di dalam perjalanan yang paling dirasakan? Dulu kesulitan awalnya itu masalah visa. Karena paspor Indonesia kita selalu perlu visa kemanapun untuk negara Eropa. Kesulitan lainnya itu masalah waktu. Kalau kita di sini harus kerja,
Kemudian apalagi kalau sudah punya keluarga, punya anak, harus disesuaikan dengan liburan anak, dan itu termasuk masalah biaya. Karena kalau anak sekolah liburan itu berarti sedang masa high season. Oke, terima kasih Mas Roni. Semoga buku yang lainnya akan segera terbit ya, Ya, ditulis. terima kasih Mas Yid. Ya.